Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjut pelajaran kita minggu yang lalu. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Arinil, Hadir, Bu. Dawani, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir. Judul materi kita hari ini yaitu virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Kata tersebut merujuk pada banyaknya penyakit yang disebabkan oleh virus. Sejak penemuan virus diawali ketika Adolf Mayer 1883, seorang ilmuwan Jerman sedang meneliti penyebab penyakit pada daun tembakau yang ditandai adanya bercak-bercak. Yang pertama, struktur dan sifat virus. Virus merupakan benda subseluler karena ukurannya sangat kecil atau memiliki ukuran ultra mikroskopik. Virus rata-rata mempunyai ukuran berkisar 10-300. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri yang terkecil. Oleh karena itu, virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus yang sangat terkecil mempunyai diameter hanya 20 lebih kecil dari ukuran ribosom. Yang pertama, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus hanya terdiri atas bahan inti asam nukleat yaitu deoksiribonukleik atau DNA atau ribonuklin RNA. Bahan tersebut terbungkus di dalam suatu lapisan pelindung yang tersusun atas molekul protein yang disebut kapsid. Setiap subunit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Yang kedua, sifat virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang hanya dapat hidup pada sel organisme biologis. Setiap jenis virus hanya dapat menginfeksi dan parasit pada jenis sel inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut kisaran inang. B. Pengklasifikasian virus. Pengklasifikasian atau penggolongan virus tidak mengikuti sistem klasifikasi yang disebut linearis. Pada ahli virologi mulai memetakan taksonomi virus pada 1966 yang terjalin dalam suatu lembaga yang disebut ICTV. ICTV mengklasifikasikan virus ke dalam 4 tingkat takson yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Namun, ordo diberi akhiran ales, famili berakhiran viridae, dan genus berakhiran virus. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksinya, virus dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, virus yang menyerang saraf. Yang kedua, virus yang menyerang kulit. Yang ketiga, virus yang menyerang hati atau hepar. Yang keempat, virus yang menyerang saluran pernapasan. Yang kelima, virus yang menyerang sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu virus yang menyerang organ lain. C. Reproduksi virus. Virus merupakan parasit intraseluler yang menggunakan peralatan sel inang yang hidup untuk bereproduksi. Di dalam sel inang asam nukleat virus tersebut dapat memerintahkan sel inang untuk membuat salinan atau replikasi asam nukleat virus. Cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi. Tahap-tahap yang dilakukan selama proliferasi adalah adsorpsi atau fase penempelan pada sel inang, injeksi atau fase memasukkan asam nukleat. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, cara reproduksi virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut sebagai siklus litik. Yang kedua, daur lisogenik. Pada keadaan tersebut, bakteriopak yang menginfeksikan DNA ke dalam sel bakteri itu selalu diikuti pembentukan bakteriopak baru. Hal ini dikarenakan beberapa bakteri memiliki semacam zat imun sehingga virus tidak menjadi virulen atau sangat berbahaya. Ketika DNA fage berada dalam sel bakteri, DNA fage menyisip dalam DNA bakteri. Untuk menyisip ke dalam DNA bakteri,
DNA harus memutus DNA bakteri. Kemudian, DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang putus tersebut sehingga di dalam DNA bakteri terkandung DNA virus. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan cangkalnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.